menjelang kedatangannya. Bukankah seharusnya kita harus mengenal segala tanda? Kalau kedatangannya seperti pencuri, itu bagi anak-anak gelap yang artinya tidak memiliki hubungan bersama Elohim, sehingga dia tidak tahu seperti apa dan bila manakah Tuhannya akan datang. Tetapi bagi anak-anak terang saya katakan, setiap kita pasti akan mengenal segala zaman dan melihat segala zaman dan mengetahui kalau sungguh masa ini sudah di masa penghujung. Masa sulit akan memenuhi seluruh bumi. Sulitnya di mana? Ini yang akan menjadi pertanyaan. Ya. Sulitnya seperti apa? Yang paling utama saya sampaikan di sini. Masa sulit atau masa sukar yang sesungguhnya. Di saat umat manusia sulit untuk berjuang dan bertahan dalam pertobatan. Itu masa sulit yang semakin nyata. Di saat manusia sulit menentukan pilihan, ikut Elohim atau ikut dunia. Karena menjelang kedatangan anak manusia, jelas kita tahu kalau zaman itu akan kembali seperti zaman Nuh. Jadi jangan kita merasa menyongsong atau menjelang hari kedatangan anak manusia maka dunia itu kacau balau, tidak. Yang kacau itu apa? Akhlak manusia. Kasih semakin dingin. Kegeraman, kesombongan, keangkuhan, itu yang akan memenuhi bumi. Namun kegiatan-kegiatan akan tetap berjalan sebagaimana biasanya, kecuali tertimpa perang, ya. Kalau itu tidak bisa terkatakan. Berdoalah agar kiranya bangsamu tidak tertimpa perang. Namun kalau tentang perang saya katakan ini akan semakin jadi, karena telah tertulis bangsa akan bangkit melawan bangsa. Banyak yang berkata kepada saya, bagaimana nanti nasib Yerusalem? Bagaimana nanti nasib Israel? Saya hanya mengingat, ya, bagaimana waktu bangsa ini memberontak kepada Elohim. Dan apakah pemberontakan itu sudah berhenti? Saya katakan sampai detik ini pemberontakan itu masih ada. Tadi sembari penyembahan saya diberikan ayat yang dimana saat saya buka kitab suci, saya diberikan Yeremia pasal 44. Kita baca bersama-sama, ya. Yeremia pasal 44 ayat 4. Jadi kalau kita bertanya-tanya, seperti apakah nantinya keadaan bangsa ini? Seperti apakah nantinya keadaan Israel atau Yerusalem, yang dimana saya di sini katakan Israel itu juga berbicara umat manusia yang menyembah kepadanya, ya. Jadi jangan saudara berpikir hanya Israel secara fisik. Dikatakan di dalam ayat keempat, terus menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku para nabi, dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kekejian yang aku benci ini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan, supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Sebab itu kehangatan amarahku dan murkaku telah tercurah dan membakar kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem, sehingga menjadi reruntuhan dan tempat tandus seperti yang ternyata sekarang ini. Jadi di
Di zaman dahulu juga bangsa ini juga telah ditegur oleh bagaimana pemberontakan mereka yang mereka nyatakan kepada Elohim. Banyak orang berpikir pemberontakan itu hanya sebatas apa? Penyembahan berhala. Namun di sini saya sampaikan, segala hukum, segala peraturan yang ditetapkan atas seluruh umat manusia yang bukan berasal daripada Elohim atau yang menentang firman, ini dikatakan pemberontakan kepada Elohim. Yang paling nyata yang melukai hati Elohim adalah dosa Sodom Gomora yang telah memenuhi bumi. Ya. Kita melihat bagaimana dosa Sodom Gomora ini bahkan di beberapa negara termasuk bangsa ini juga, ya, bagaimana mereka meloyalkan atau membuka hati untuk kaum-kaum yang seperti ini. 2016 Elohim berfirman kepada saya, anakku, akan ada masa di mana Sodom Gomora akan memenuhi bumi ini, dan Elohim membukakan diawali dari kedudukan siapa, ya. Saya ingat ini dulu diawali masa jabatan daripada presiden negara besar, ya, yang mungkin saudara sudah kenal, ya, bukan yang sekarang. Ya, ingat tahun 2015 kalau nggak salah dia menjabat, ya. Nah, itu diawali olehnya. Dan sampai sekarang mulai lagi. Bagaimana bahkan gereja-gereja menghalalkan pernikahan yang sejenis, ya. Inilah yang melukai hati Elohim yang terbesar, dan inilah pemberontakan di hadapan Elohim yang terbesar, ya. Jadi jangan heran mencari-cari apa sih salahnya, kenapa sih bisa seperti ini, kenapa sih seperti itu, ya. Lihat saja bagaimana bangsa yang dikasihi. Apakah mereka benar-benar mengasihi Elohim dengan segenap hati mereka? Siapakah mereka yang benar-benar menerima anak manusia sebagai Elohim dan Juru Selamat? Itu saja sebagai salah satu kunci, ya. Baik, saya akan bacakan surat yang diberikan oleh Elohim bagi setiap kita yang dikasihinya. Saatnya bagi bumi mendengarkan yang aku firmankan. Satu demi satu tergenapi segala apa yang telah dinubuatkan atas seluruh bumi ini. Disinilah engkau harus mengerti firman yang aku beritakan begitu. Suratku untukmu membukakan bagimu apa yang harus engkau perbuat menjelang masa-masa yang diperhadapkan bagi seluruh bumi ini, di mana masa yang akan sulit menghampiri seluruh bumi ini. Di sanalah aku berfirman untukmu, mendirikan kubu pertahanan yang harus engkau bangun dari hari ini. Kubu pertahanan yang akan menyelamatkanmu, yaitu hubungan yang erat di dalam aku. Di dalam benteng itulah engkau mampu berlindung, oleh karena firmanlah yang akan menyelamatkan engkau dari masa kesukaran yang akan menghampiri seluruh bumi ini. Di saat menyampaikan ini tadi, kembali saya mendengarkan suara-suara, ya, dan saya sampaikan itulah suara para malaikat, karena suara itu sangat ramai. Mereka mengatakan, bacalah firman Elohim. Jadi di sini kita dimintakan atau diperintahkan untuk memperkaya hidup kita dengan firman.
Karena masa yang sulit akan ada di hadapan kita. Dan siapakah yang mampu luput dari masa yang sulit tersebut? Hanya mereka yang mendirikan kubu pertahanan. Kubu pertahanan itu yaitu hubungan yang intim di dalam Elohim. Kuasa yang aku berikan di bumi memampukanmu melewati hari-hari di bumi ini. Ini artinya setiap orang yang memiliki hubungan bersama Elohim, ya, maka dia akan memberikan kuasa yang memampukan setiap kita melewati hari-hari di bumi ini. Sebab sungguh hari-hari ini semakin jahat. Segala kejahatan telah memenuhi bumi ini. Jauhi kota-kota, sebab masa pencobaan tiba memenuhi bumi ini. Pencobaan-pencobaan besar akan melanda bumi ini. Jauhkanlah hari-harimu dari keinginan akan bumi ini. Sebab di bumi sedang berkuasa yang disebut penguasa, yang menjadi pembinasa keji, yang akan membunuh orang-orang yang tidak tunduk akan perintahnya. Sebab dia yang berdiri telah ada, dan kuasanya telah memenuhi seluruh penjuru bumi, yang akan menguasai umat manusia, yang akan berjalan atas perintahnya. Sebab ia akan mengumpulkan umat manusia di bumi untuk sujud, untuk menyembah dia yang berkuasa membunuh tubuh, namun tidak berkuasa membunuh jiwa. Karena itu telah dinubuatkan, maka hari ini aku Elohim berfirman bagi engkau, jauhilah segala peraturan yang memisahkan aku daripada engkau. Jauhi orang-orang yang menjatuhkanmu. Terjerumus kepada segala aturan-aturan bumi ini yang berkuasa atas bumi yang telah binasa ini. Jauhi kota-kota yang mengatur seluruh kehidupan. Jauhi kota itu. Kesombongan, keangkuhan hidup telah memenuhi seluruh bumi ini. Yang kudus memberitahukan bagi engkau segala apa yang akan terjadi di dalam bumi ini. Oleh karena itu berjuanglah, berjaga-jagalah senantiasa. Hanya sedikit orang saja yang mampu bertahan, sebab mereka akan sulit bertahan di dalam segala ujian dan pencobaan, sebab mereka tidak mengenal aku. Hartamu tidak akan mampu menyelamatkanmu. Hanya harta di dalam aku, Yahweh, yang mampu menyelamatkan engkau, yaitu firman yang kuberitahukan bagi engkau. Kalau saudara menyimak apa yang difirmankan, ya, ini saya suaranya gak ketahan, ya, berhubung batuk. Karena biasanya tegas saya dalam membaca ini. Tapi di saat saudara mendengar dan menyimak, ngeri loh. Ya. Karena surat ini memberitahukan apa? Masa kesusahan yang akan melanda bumi. Dan ini akan digenapi. Sekali lagi, Ibu Heni tidak menakut-nakuti. Hanya menyampaikan firman yang telah diberitahukan oleh Elohim. Ya. Elohim memerintahkan kepada kita. Inilah suratnya hari ini kepada kita. Itu akan kita hadapi. Di hadapan kita telah berdiri masa-masa yang sulit. Dan kita harus melewatinya. Dan harus mampu untuk melewatinya. Tetapi bagaimanakah
supaya kita mampu melewatinya. Hanya orang yang bersekutu kepada Elohim yang akan diberikannya kuasa. Gerakkan dulu kepala ke kiri dan ke kanan, ke depan, ke belakang, putar ke kiri, putar ke kanan ya. Sama-sama dulu. Usir segala roh yang bukan berasal daripada Elohim. 1, 2 ya. 2. Lawanlah iblis supaya ia lari dari padamu. Ya. Jadi jangan mendengar khotbah kalau sudah berapi-api baru menyala mata ini. Kalau datar membaca ngantuk mata ini. Jangan kalian biarkan si jahat bekerja. Perkatakan, roh Elohimlah yang diam dalamku. Karena kalau roh Elohim diam dalammu, maka ngantuk itu tidak akan diam di dalammu. Ingat, di sini saya akan tegas dan keras mengatakan, iblislah yang ada di dalammu. Di saat engkau membiarkan ngantuk itu ada di dalam peribadatan, di dalam Elohim. Terima nggak aku bilang seperti itu? Karena roh ngantuk di saat persekutuan bukan dari Elohim, tetapi yang diberikan oleh Elohim adalah roh kefokusan. Jadi roh siapa yang ada pada dirimu di saat ibadah ada ngantuk? Roh siapa, Pe? Iblis, ya. Berarti lawanlah iblis, lawan ngantuknya, ya. Dengarkan firman Elohim ini supaya firman itu benar-benar berkuasa untuk mengubah hidupmu. Karena kalau engkau membaca firman tanpa dihidupi oleh roh, maka bagaimana firman itu akan berkuasa? Karena itu sebatas huruf yang mati. Yang menghidupi dia adalah roh. Sehingga setiap kita mendengar, apalagi apa yang dipesankan oleh Elohim, maka akan menjadi rema, ya. Sekali lagi Elohim berfirman di sini, kuasa yang aku berikan di bumi memampukanmu melewati hari-hari di bumi ini. Sebab sungguh hari-hari ini semakin jahat. Segala kejahatan telah memenuhi bumi. Jauhi kota-kota. Kita buka Lukas. Ini kok kembali lagi ya diperintahkan ke sini. Kalau Ibu Heni yang berkhotbah selalu jauhi kota-kota, bukan saya yang menyampaikan, tetapi Elohimlah yang memerintahkan, ya. Lukas pasal yang ke-21, kita hubungkan ke ayat ini. Di sini dikatakan jauhi kota-kota, hubungkan dengan apa yang sedang terjadi. Apabila Lukas pasal 21 ayat 20, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Judea harus melarikan diri ke pegunungan. Dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Jelas sekarang mata jasmani kita melihat bagaimana bahkan bangsa ini telah dikepung jasmani dan rohani. Jadi perintah Elohim, kenapa dikatakan jauhi kota-kota? Sebab pencobaan-pencobaan, ya, di sini dikatakan jauhi kota-kota. Sebab masa pencobaan tiba memenuhi bumi ini. Masa pencobaan tiba memenuhi bumi. Karena pencobaan-pencobaan besar akan datang melanda bumi. Itu di Wahyu, ya. Kalau nggak salah Wahyu 3:10 itu ya. Nanti dicari tadi, ya. Pencobaan-pencobaan besar akan datang melanda bumi. Perang ini juga adalah pencobaan. Tetapi pencobaan yang terbesar adalah tawaran-tawaran kenikmatan akan dunia ini. Karena melalui tawaran-tawaran inilah manusia sulit untuk melawan kedagingan.
Karena manusia lebih condong mengikuti apa kata hati, apa kata pikiran, apa kata dagingnya. Bumi ini telah binasa karena dipenuhi oleh keinginan daging dan keinginan mata. Keangkuhan hidup, kesombongan, itulah yang telah memenuhi bumi, ya. Jadi kenapa Elohim berfirman supaya kita menjauhi kota-kota? Supaya pencobaan-pencobaan itu jauh daripada. Beberapa waktu lalu ada yang nelpon saya, Bu, saya mau naik jabatan. Bagus. Tapi perkaranya, Bu, begini dan begitu. Harus mengikuti ini dan itu. Itulah segala sesuatu yang kita hindari, ya. Saya hanya katakan, pilih mana, ikut Elohim atau ikut dunia. Ikut Elohim, engkau akan susah. Ikut Elohim, engkau akan menderita. Namun percaya, hidup yang kekal telah dianugerahkan kepada kita. Tetapi ikut dunia, kita akan senang. Jasmani ini tidak akan teraniaya. Apa yang kita mau diberikan, namun kita tidak memiliki kesempatan untuk memasuki kerajaan surga. Pilih mana? Saya mengingat janji saya waktu pertama sekali berkenalan dengan Elohim. Saya katakan, ternyata surga neraka itu benar ada. Saat ini umurku sekitar 30 sekian, saya katakan hari itu, ya. Usia kita paling berapa? 70, 80, 90 sudah hebat, ya. Dan saya ambil komitmen saat itu juga. Sekalipun saya menderita di dalam dunia, asalkan aku masuk surga. Itu komitmen saya di saat pertama sekali ikut Elohim. Dan benarlah, penderitaan itu silih berganti datang, saudara, ya. Tetapi di saat pencobaan-pencobaan itu datang, apa yang memampukan saya berdiri sampai detik ini? Ini juga yang difirmankan oleh Elohim. Kuasa yang aku berikan di bumi memampukanmu melewati hari-hari di bumi ini. Dan bagaimana kuasa itu bisa saya peroleh sehingga saya mampu melewati ujian-ujian dan pencobaan, bahkan ujian-ujian kenikmatan. Itu di saat bersekutu di dalam Elohim. Pencobaan-pencobaan besar akan melanda bumi ini. Jauhkanlah hari-harimu dari keinginan akan bumi ini. Jauhkanlah hari-harimu dari keinginan akan bumi ini. Oke, di sini saya percaya tidak ada lagi keinginan-keinginan untuk memiliki harta dunia. Tetapi ingat, banyak keinginan-keinginan yang akan ditawarkan oleh iblis untuk merasuk dan menyesatkan pikiran. Jadi senantiasa berjaga-jaga. Jangan saudara berpikir, sudah ada di tempat ini, nggak ada lagi mungkin ujian-ujian. Ujian akan semakin besar. Sebab tanpa ujian kita tidak disebut sebagai pemenang. Tanpa ujian kita tidak disebut sebagai manusia yang tahan uji, ya. Ujian akan semakin besar. Namun di sana ketahuilah, Elohim menganugerahkan kuasa memampukan kita melewati setiap hari-hari kita. Di saat kita takluk akan firman-Nya, tunduk akan firman-Nya, ya. Jadi kenapa Elohim memerintahkan keluar dari perkotaan? Di sini saya sampaikan, bukan semata-mata karena perang, ya. Bukan semata-mata karena resesi. Tetapi bagaimana di perkotaan engkau, hidupmu akan diatur. Dan pencobaan-pencobaan akan kenikmatan itu pun semakin nyata, ya. Elohim mengatakan,
Jangan takut terhadap dia yang membinasakan tubuh. Kita buka Matius 10 ayat 28. Tadi Elohim mengatakan kenapa kita harus meninggalkan yang namanya kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Jauhi kota-kota sebab masa pencobaan tiba memenuhi bumi ini. Pencobaan-pencobaan besar akan melanda bumi ini. Jauhkanlah hari-harimu dari keinginan akan bumi ini. Sebab di bumi sedang berkuasa yang disebut penguasa, yang menjadi pembinasa keji, yang akan membunuh orang-orang. Jadi arti membunuh di sini bukan membunuh secara langsung. Sama seperti yang di kitab Wahyu, yang tidak tunduk kepada patung itu mereka akan dibunuh. Nah, membunuh artinya di sini menutup segala akses, menutup segala hal bagi orang-orang yang tidak tunduk kepada mereka, ya. Pembinasa keji yang akan membunuh orang-orang yang tidak tunduk akan perintahnya, sebab dia yang berdiri telah ada. Jadi jangan bertanya-tanya lagi, pembinasa itu di mana? Di dalam seminar kami telah membukakan siapakah pembinasa keji, ya. Mereka telah berdiri. Saya katakan di sini mereka, karena ini bukan hanya satu pribadi, ya. Jadi dikatakan di sini, sebab dia yang berdiri telah ada dan kuasanya telah memenuhi seluruh penjuru bumi, yang akan menguasai umat manusia yang akan berjalan atas perintahnya. Sebab dia akan mengumpulkan umat manusia di bumi untuk sujud, untuk menyembah dia yang berkuasa, untuk menyembah dia yang berkuasa membunuh tubuh, namun tidak berkuasa membunuh jiwa. Nah, saya bukakan contoh-contoh bagaimana pembinasa keji ini berkuasa atas bumi. Ini sebenarnya sudah mereka mulai dari tahun 2021. Agenda mereka sudah benar-benar mereka bukakan di tahun 2021, ya. Dan agenda mereka sampai detik ini berjalan, ya. Kalau kita melihat masa digital, manusia mengenal masa ini. Bahkan di tahun-tahun ini, bahkan bagi kebanyakan orang menganggap kalau digital itu belum ada, atau belum ditetapkan, atau belum diterapkan. Di tahun-tahun lalu saya membuka, mereka masih tertutup. Tetapi sekarang saya cek, ternyata mereka sudah merencanakan ini dari tahun 2021. Dan pendataan-pendataan digital itu sudah dimulai dari tahun 2021. Sudah berapa tahun? Sudah 4 tahun, ya. Dan sekaranglah mereka mulai terbuka di sosial media, menyatakan kalau KTP sudah digital, KK sudah digital, apalagi akte nikah sudah digital. Nah, kenapa sekarang baru dibukakan? Ya, jadi jangan terjebak dengan sistem. Jadi manusia akan digiring untuk tunduk kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pembinasa keji. Namun di sini kita diperintahkan, janganlah engkau takut kepada mereka yang berkuasa membunuh tubuh. Matius 10 ayat 28. Di sini dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi mereka menanamkan ketakutan kepada umat manusia dengan peraturan-peraturan yang telah mereka buat. Salah satunya di tahun 2021. Bagaimana mereka membuat peraturan, memerintahkan umat manusia supaya tunduk kepada mereka.
Ketakutan mereka tebarkan dengan apa? Kalau tidak terima itu, maka penyakit akan menyebar. Menyebar nggak penyakit itu? Semakin marah juga, ya kan? Kedua, kalau menolak mereka, maka kita tidak bisa bekerja. Tetapi bagi umat yang memiliki pengenalan akan hari-hari terakhir, saya katakan di sini, jangan takut di saat engkau dipecat. Jangan takut di saat engkau akan kehilangan hartamu hanya karena engkau mempertahankan kebenaran firman. Namun di sini saya katakan, sekalipun saya berkata jangan takut, tetapi ikutilah perintah Elohim. Persiapkan segala sesuatu di saat masa tidak bisa membeli dan menjual. Karena sekalipun engkau tidak takut, namun engkau tidak mempersiapkan, namun waktu diberikan kepadamu untuk mempersiapkan, tetapi engkau menyia-nyiakan, maka percuma. Sebab masa pemisahan itu sudah ada di depan mata. Masa penampian itu telah ada di depan mata. Jadi jangan takut di saat dikatakan engkau tidak akan bisa membeli dan menjual tanpa sistem itu. Itulah yang kami kerjakan, ya. Tidak akan pernah takut akan apapun juga. Tetapi manusia banyak yang gagal, manusia banyak yang jatuh. Makanya dikatakan di terakhir ini tadi, ya, hanya sedikit orang saja yang mampu bertahan. Sebab mereka akan sulit bertahan di dalam segala ujian dan pencobaan. Jadi harta, kedudukan, jabatan, semua itu adalah ujian dan pencobaan. Jadi banyak orang tidak bertahan, mereka tidak mampu. Sebab mereka tidak mengenal Elohim. Ya. Hartamu tidak akan mampu menyelamatkanmu. Hanya harta di dalam Aku, Yahweh, yang mampu menyelamatkan engkau, yaitu firman yang kuberitahukan bagi engkau. Jadi pesan penting yang disampaikan Elohim kepada kita hari ini, janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Mungkin dengan kita tidak mengikuti peraturan-peraturan bumi ini, ya apalagi kalau undang-undang yang kita takutkan, kita jaga, kita wanti-wantilah. Kalau sudah ditetapkan, maka setiap umat Elohim harus siap digiring. Mau kita dianiaya, mau kita dipenjara, harus siap. Karena kalau untuk denda tidak mungkin, dendanya sangat banyak. Tapi kalau untuk mempertahankan kebenaran, kita harus merelakan bahkan nyawa ini sekalipun. Siap semuanya? Ya. Gimana mau siap? Dengar ubah saja ngantuk. Ya. Coba siap. Entah apa yang saya bilang gak kalian kenal. Ya. Perkara kecil saja sudah tidak tahan uji. Mau siap meregang nyawa bagi kemuliaan Elohim, bagi kebenaran. Gimana? Munafik itu namanya. Saya katakan pendusta itu namanya. Karena pejuang-pejuang di dalam Elohim, ya, jangankan ngantuk, lapar saja mampu untuk menahan. Bahkan lapar sendiri tidak akan mampu memisahkan kita dari dia. Penganiayaan tidak mampu memisahkan kita dari dia. Jadi jangan saudara pikir menjadi laskar Hamasyah itu adalah hal yang gampang. Sedikit kekesalan saja tidak layak kita disebut laskar, tidak layak kita disebut pejuang, ya. Orang yang gampang kesal tidak berkenan di hadapannya. Terlebih orang yang gampang marah tidak berkenan. Saya sampaikan di sini bukan saya menjadi hakim bagi saudara. Orang yang mudah kesal, orang yang mudah marah,
orang yang gampang geram, orang yang kecewa, calon-calon api, calon-calon apa? Kayu bakar di api neraka. Siapa yang mau? Kenapa saya katakan orang-orang seperti ini menjadi kayu bakar di dalam api neraka? Coba kalian pasang api. Di saat kalian melemparkan kayu, makin menyala enggak? Makin menyala toh? Coba sekiranya neraka ada di hadapan kita, dilemparkan manusia ke dalam, apakah semakin menyala? Mau? Jadi berjuang untuk menjadi laskar yang sesungguhnya, bukan laskar ecek-ecek. Ya, laskar yang sesungguhnya mampu menahan hati, mampu menahan diri, mampu menahan amarah, mampu menahan kesal, apalagi ngantuk. Saya mau 100 jam pun kalau mendengarkan firman, nggak pernah rasanya ngantuk mata ini. Ya, jangan orang di luar sana nanti mereka matanya lebih melek daripada kita yang ada di sini. Ya, berjuang, bertahan. Kadang kita perlu meniru apa itu? Samurai, apa ya? Kalau samurai itu namanya apa? Ya, samurai ya. Mereka rambut saja pun jatuh berjaga-jaga sekali berdiri. Ya. Kadang saya berpikir, kenapa orang-orang seperti ini? Mereka mampu bertahan padahal untuk hal yang sia-sia. Seharusnya kita harus lebih daripada mereka. Amin. Kurang apa teguran tadi malam? Ya, tapi berbahagialah kita supaya kita mampu mengenal pribadi Elohim, mampu mengetahui pikiran Elohim. Oh, tentang pikiran ini tadi sembari menyembah Elohim katakan, belajarlah untuk mengenal pikiranku. Coba, mampu gak kita mengenal pikiran Elohim? Bagaimana kita mampu mengenal pikiran Elohim? Artinya, belajarlah untuk mengenal pribadinya yang maha kudus. Dia begitu luar biasa. Kalau Elohim sudah di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Ya, makanya saya mau diperhadapkan kemanapun jujur. Ya, saya nggak takut. Mau 1000 orang di hadapanku mencela menghujat pelayanan ini, saya tidak takut. Karena tidak ada mental-mental penakut berdiri menjadi laskar. Karena saya telah menyerahkan diri menjadi laskar Hamasiyah. Ya, mau siapapun, sekalipun jangan lihat badanku yang kecil ini. Ya, siapapun di hadapanku, saya tidak takut selagi kebenaran yang ada dalamku benar. Karena orang yang takut karena kebenaran tidak diam di dalamnya. Coba kita lihat saja anak-anak. Kalau segitu ditegur langsung menangis, itu tandanya dia salah. Ya, berani karena benar, takut karena salah. Jadi kita harus berjuang. Karena kita tidak tahu masa yang kita hadapi di depan. Kita tidak tahu bagaimana. Ini tadi di Matius ini ya. Saya baca dulu. Matius 10 ini. Ayat 16. Supaya agak getir dulu hati saudara sedikit ya. Tadi saya baca hanya ayat 28 ya. Saya baca dari ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Judulnya lah dulu ya. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yahusua. Penganiayaan yang akan datang. Ya, jangan saudara pikir, ini di zaman para rasul. Sekarang tidak ada. Berani nggak kita mengatakan seperti itu? Siap nggak teraniaya? Nggak yang siap? Siap nggak? Siap.
Kalau orang yang tidak siap teraniaya karena kebenaran, mereka tidak disebut sebagai murid. Ya, penganiayaan yang akan datang, dan ini tetap masih akan terjadi. Sebab ingat wahyu itu, sampai kapankah Bapa engkau akan menghakimi bumi ini, sampai genap jumlah saudara-saudaramu yang akan dibunuh dengan kesaksian akan aku, katanya. Berarti masa itu masih akan terjadi. Makanya siapkan mental. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, cerdik seperti ular. Ada kalanya kita harus memakai kecerdikan ini. Tapi jangan cerdik untuk salah, ya Yosua. Kecerdikan ini dipakai hanya bagi kemuliaan Elohim. Amin. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Di sini saya ajarkan kepada saudara, apa yang saudara lihat belum tentu itu kebenaran yang sesungguhnya. Makanya di saat kita berteman, milikilah roh pengenalan supaya kita tidak terjebak, ya. Karena baik belum tentu benar. Kita tidak tahu, apalagi di zaman ini, siapa musuh, siapa kawan, siapa lawan, ya kan? Nah, siapa kawan, siapa lawan. Tetapi bagi anak-anak terang akan mengetahui, ya. Tadi kami canda-candaan sama Noel. Di saat melihat kami nonton televisi, herannya kami tadi, ya, itu kan lagu-lagu pujian. Kami mengingat penciptanya dan penyanyinya. Penciptanya itu adalah orang yang sekarang mengaku di sosial media, ya. Namanya Jason. Dia menciptakan banyak lagu rohani. Dan yang menyanyi tadi salah seorang yang memiliki kasus lah, ya. Jadi kami tadi bilang, kok bisa ya menciptakan lagu di saat keadaan masih seperti itu? Apakah lagu ini masih mengandung kuasa, kira-kira seperti itu? Walau sekarang kan sudah ada pengakuan, kalau sesungguhnya dia adalah orang gay, ya. Nah, jadi ada tadi wajah siapa lah? Ini sepertinya dia lagi nyanyi lagu rohani apa tadi, saya lupa. Nah, sebenarnya kalau dari segi wajah kita bisa melihat orang. Tadi saya bilang, coba lihat saya, nilai bagaimana. Oh, ini berbeda. Karena ini tidak bisa dinilai karena manusia roh. Ya, ada ayat itu. Saya ingat. Kalau kita manusia roh, kita tidak bisa dinilai oleh orang dunia. Tetapi kita bisa menilai orang dunia. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengenal? Miliki roh pengenalan. Minta dari Elohim. Ya, itu hanya sedikit cerdas-cerdaan. Ya. Jadi banyak dunia, manusia, orang-orang dunia yang tidak akan mengenal kita nantinya. Mereka tidak akan tahu. Apalagi kalau melihat ibu ini, katanya wajahnya agak keras, ya. Nah, tetapi manusia dunia tidak akan bisa menilai kita. Nah, oleh karena itu, di saat kita telah paham akan hal itu, kita harus berjaga-jaga untuk mengenali siapapun, ya. Waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyisah kamu di rumah ibadatnya. Saya punya kenangan akan hal ini. Ini sudah pernah saya ceritakan kepada saudara, bagaimana beberapa waktu lalu saya itu ada perkara yang hendak diklarifikasi.
Jadi sebelum itu terjadi, Elohim telah memberikan hal ini kepada saya. Waspadalah katanya, karena ada yang akan ini ayatnya, ya. Saat itu saya bertanya, apa sih ini? Saya akan diserahkan di rumah ibadat dan dikatakan, dan karena aku kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka. Nah, ini ayat ini hari itu saya baca dan benarlah. Tidak lama kemudian saya dibawa ke gereja, saya disidang di dalamnya, ya, dan berbagai hal hujatan, fitnahan, bahkan dari mereka yang mengatakan raja-raja, dan yang menyerahkan saya saat itu siapa? Majelis agama, pimpinan saya, ya. Tapi terpujilah Elohim, firman ini digenapi, ya. Dan karena aku kamu akan dikirim ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir. Jadi suatu hari nanti, bahkan kalau engkau diserahkan, jangan khawatir. Jangan kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Banyak terjadi nggak ini? Jadi berjaga-jaga supaya ini semua tidak menimpa kita. Bukan saya tidak siap akan penganiayaan, tetapi saya meminta kepada Elohim, kalau bisa sekiranya mungkin, kalaupun harus mengakhiri pertandingan, ya janganlah kiranya aniaya itu menimpa. Amos pasal 3. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 4. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum.
Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Sesungguhnya akan datang masanya bagimu bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi, terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Amos pasal 5. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang.